ditanyakan kepada Nabi 3 kali, ya Rasulullah, mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ad-dinu husnul khuluqi, agama itu adalah akhlak yang mulia. Mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluqi, agama itu adalah akhlak yang mulia. Ditanyakan lagi kepada Nabi, mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinu husnul khuluqi, agama itu adalah akhlak yang baik. Itulah hakikat daripada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang kami muliakan pengurus Masjid Baitus Salam, Bapak Ibu, para orang tua kami yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang penuh berkah ini, menjelang waktu syuruk, maka kita mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, yang dulu nama dia sebelum masuk Islam Abdus Syam, seorang penyembah matahari. Lalu ketika dia berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia diubah oleh Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Kunyah dia Abu Hurairah, sebab ketika dia mendengarkan hadis dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang senantiasa berkasih sayang karena Allah, Allah akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi penduduk bumi, maka para malaikat penduduk langit akan sayang kepada kalian. Pulang ke rumah, Abdurrahman mencari seekor kucing yang dia rawat setiap harinya. Kemudian banyak dipelihara kucing di rumah dia, dikasih makan, dipelihara, dimandikan, sampai akhirnya jumpa dengan Nabi, keluar dari jubahnya seekor kucing. Maka Nabi memberi dia kunyah, memberi dia panggilan, ya Aba Hurairah atau ya Aba Hirrah, ismun tasghirnya ya Aba Hurairah. Hurairah ismun tasghir daripada Hirrah. Hadis ini diriwayatkan di dalam Jami' At-Tirmidzi. Kenapa disebut dengan Jami'? Karena di dalam kitab tersebut semua permasalahan-permasalahan hadis ada. Jadi dia tidak saja seperti Abu Daud. Hadis Abu Daud itu hanya isinya tentang mengenai ahkam, hukum-hukum fikih. Begitu pula Bulughul Maram. Tapi Jami' At-Tirmidzi mencangkup semuanya, berkaitan mengenai tauhid, akidah, berkaitan mengenai fikih, berkaitan mengenai sirah nabawiyah, berkaitan pula mengenai akhlak, berkaitan mengenai akhirat, semua ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata,
su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala, lalu Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka? Wa qala, lalu Nabi berkata, al-famu wal farju. Mulut, mohon maaf cakap, dan kemaluan. Dua yang dapat memasukkan orang ke dalam api neraka. Ini kita yang pertama kita bahas, apa yang pertama kali yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Pertama, tidak lain adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an seringkali ayat-ayat itu diulang, wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah kalian memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Karena takwa inilah yang menjamin seseorang itu, takwa inilah yang menjadikan seseorang itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Yang dimaksud Nabi di sini itu adalah di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, tidak pula melihat daripada jasad kalian, kecantikan kalian, perhiasan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang tersirat di dalam kalbu kalian. Itulah yang dilihat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takwa itu ada di dalam hati. Macam mana menguji kita ini bertakwa atau tidak? Takwa itu bukan sesuatu yang dipoles-poles. Takwa itu bukan pencitraan. Takwa itu adalah dalam kondisi kita sendiri, dalam kesunyian, kesendirian, tak ada orang yang menyaksikan, tak berani kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi perbuatan kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Habil, disebutkan dalam Quran, diceritakan, dikisahkan dalam Quran. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Wahai saudaraku Qabil, putra daripada Nabi Adam alaihissalam, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tak akan pernah membalasnya. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta.
ketika kita sedang berpuasa, malam subuh kita sudah melaksanakan sahur sebelum subuh, lalu makanan itu masih tersisa, jam 12 malam haus, jam 12 siang haus, kemudian lapar, kemudian tak ada orang di rumah. Apakah kita berani memakan sisa makanan yang kita santap saat kita sahur tadi, sedangkan tak ada orang yang menyaksikan di rumah? Tak berani. Kenapa? Karena takwa tertancap di dalam hati. Makanya fungsi daripada puasa itu la'allakum tattaqun, semoga agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti takwa? Karena takwa ini tidak lain adalah yang menyebabkan urusan kita ini akan dimudahkan oleh Allah, dan kita akan diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Mana ayatnya? Ayat yang sering disebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan bukakan dia jalan keluar. Tak ada kesusahan bagi dia. Kalaupun ada kesusahan yang sedang dia hadapi, maka Allah akan mudahkan jalan yang dia tempuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan dia rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Sekarang orang takut menikah disebabkan nanti kalau menikah, apa yang mau dikasih makan anak istri? Kalau tak ada duit, tak ada pekerjaan, akhirnya menunda-nunda pernikahan, akhirnya menjadi jombloan seumur hidup. Takut menikah. Padahal dengan menikah itulah urusan kita dimudahkan, dengan menikah itulah rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika seseorang menikah, dia telah menyempurnakan iman. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia menyempurnakan separuh daripada agamanya. Ketika dia menikah, maka dia aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, maka dia bisa menundukkan pandangan dan memelihara kemuliaan. Dengan menikah itulah dia beribadah dengan ibadah yang pahalanya amat sangat panjang sekali. Jangankan suami istri melaksanakan sholat secara berjamaah, mengurusi anak, bercanda antara suami dan istri dalam Islam dihitung sebagai pahala. Itulah keindahan Islam. Maka ketika menikah, semakin takut kepada Allah, semakin takut untuk melaksanakan segala bentuk kemaksiatan yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika pula rezeki oleh Allah itu akan dilimpahkan kepada orang yang sudah menikah. Itu salah satu kunci daripada untuk mendapatkan kemudahan dalam segala urusan dan kelancaran dalam rezeki. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau seandainya mereka itu fakir, Allah yang akan mencukupkan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu menanamkan takwa di dalam hati ini mesti dengan cara latihan. Di antara latihannya itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan melaksanakan salat malam, dengan melaksanakan salat duha, dan dengan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Kata Nabi, wa husnul khuluqi, akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah akhlak.
Dalam hadis Nabi, al-birru husnul khuluqi. Segala macam bentuk kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jadi kesimpulannya kata para ulama, la dina liman la akhlaqalah. Bahkan tidak beragama orang yang tidak punya akhlak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kriteria wanita yang layak untuk aku nikahi bagaimana ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan agama, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Apakah yang dimaksud dengan agama di sini adalah orang yang pakar di bidang tafsir, orang yang pakar di bidang akidah, orang yang menguasai ilmu hadis, orang yang menguasai ilmu-ilmu maqasid, ilmu-ilmu alat. Apakah yang dimaksud paham agama, mengerti agama demikian? Maka kita tengok hadis Nabi SAW yang lainnya. Ditanyakan kepada Nabi 3 kali, ya Rasulullah, maddin ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Maddin ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Ditanyakan lagi kepada Nabi, maddin ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinu husnul khuluqi. Agama itu adalah akhlak yang baik. Itulah hakikat daripada agama. Sekarang kita tengok orang-orang yang ada di barat, orang-orang Amerika, orang-orang Israel, ketika mereka melakukan peperangan tak lagi menjaga akhlak dalam peperangan. Sedangkan Nabi SAW ketika sahabat ingin melaksanakan perang Mu'tah, Nabi berpesan kepada para sahabat, innakum satajiduna rijalan fis sawami' la ta'taridu anhu. Kalau kalian nanti pergi perang, akan jumpa orang-orang yang bertahan di dalam gereja, para pendeta, jangan kalian ganggu mereka. Itu pesan Nabi. Jangan kalian ganggu para pendeta yang mereka bertahan di gereja. Wala taqtulu imra'atan wala tiflan wala sabiyan wala rajulan faniyan. Jangan kalian bunuh perempuan, jangan kalian bunuh anak-anak, dan jangan kalian bunuh orang yang sudah lansia. Wala tahdumu binaan, dan jangan kalian rusak binaan, yaitu bangunan-bangunan. Wala taqta'u syajaran, jangan kalian potong pepohonan. Begitu akhlak dalam peperangan. Dalam perang sedang sengit saja perlu menjaga akhlak, perlu menjaga, apalagi dalam pilkada. Pilkada tidak perang. Pilkada ini orang sedang pesta demokrasi, bukan sedang perang. Ada yang mengamuk-ngamuk, ada lagi yang memang selama masa pilkada ini ada yang tak berteguran lagi. Ada yang ribut di dalam grup tuh, yang satu suai, yang satu bermarwah, yang satu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Macam-macam lah pokoknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting menjaga akhlak, penting. Kenapa? Karena bencana yang paling besar itu saat ini adalah bencana akhlak. Karena bencana akhlak itulah muncul musibah, bencana dalam bentuk petaka dari Allah Subhanahu wa taala. La tufsidu fil ardi, kata Allah dalam Quran, jangan kalian buat kerusakan di atas bumi Allah.
Apa yang dimaksud la tufsidu fil ardi ini? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, la tufsidu fil ardi bil kufri wal ma'siyah. Jangan kalian rusak bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekufuran dan dengan kemaksiatan. Maka kerusakan yang paling besar itu adalah terjadinya kemaksiatan disebabkan karena akhlak penduduk suatu negeri itu sudah rusak, sudah hancur, dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di negeri mereka. Kadang kita bertanya-tanya, sekarang kita sudah musim kemarau, sudah kita laksanakan salat istisqa setiap hari sampai sebulan penuh minta hujan. Banyak di negeri-negeri orang minta hujan dengan melaksanakan salat istisqa. Lalu kenapa tidak turun-turun hujan? Maka mereka mesti bermuhasabah. Kenapa doa ini tak diijabah? Di antara alasan kenapa doa itu tidak diijabah tidak lain adalah ketika mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi, muru bil ma'ruf, tegakkan yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran di negeri kalian. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum, sebelum kalian berdoa nanti doa kalian tak diijabah. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, dosa tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa, alasan doa tidak diijabah ketika orang di kampung tu membiarkan kemaksiatan merajalela. Mereka tidak berani menegakkan amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tak mampu maka hendaknya dia mencegah dengan lisannya. Kalau tak mampu fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tak mampu lagi cegahlah dengan hati. Fa innahu ad'aful iman wa dzalika ad'aful iman, dan mencegah dengan wa dzalika, dan itulah selemah-lemah iman. Bagaimana memahami hadis ini menurut para ulama? Menurut para ulama, kami dengar langsung dari Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari, dzalika adalah isyaratun lil ba'id, isyarat kepada sesuatu yang jauh. Yang jauh itu maksudnya adalah taghyirul munkar bil yad. Selemah-lemah iman itu adalah mencegah kemungkaran dengan tangan, sedangkan yang paling kuat mencegah kemungkaran itu dengan hati. Terbalik pula apa namanya cara memahami hadisnya. Ya, kalau kita tengok kontekstualnya, berapa banyak orang yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, bahkan dialah yang menerima suap. Berapa banyak orang yang ditugaskan menjadi hakim pun tak terlepas daripada menegakkan keadilan, menegakkan hukum dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Berapa banyak orang yang ditugaskan mencegah narkoba, justru dia yang menjadi tempat setoran bandar narkoba. Ini fakta atau asumsi? Fakta. Jadi yang ditangkap tuh yang kroco-kroconya aja, yang bandar-bandar besarnya sudah store. Nanti pun kalau mau ditangkap ada drama-drama dulu, drama penangkapan. Oh, licin sekali dia. Iyalah, tidak ada setorannya. Berani Ustaz bicara seperti ini. Minta tolong nanti sama Om Awak nanti, aman kan? Faib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mencegah kemungkaran yang paling kuat itu dengan hati. Kalau hati ini sudah menolak kemungkaran, tak mungkin kita lagi menginjakkan kaki ke Dragon, kemana lagi, ke Delta,
ke Sabrina, ke Parmau, sebut ya semua. Tahu Ustaz ni, tahu lewat situ. Oh, balik Rimba Panjang itu lewat. Nauzubillahimin. Sampai saat ini, detik ini, demi Allah belum sempat menginjakkan kaki. Dan sampai hari kiamat, mudah-mudahan sampai jasad terbujur kaku pun jangan sampai menginjakkan kaki ke tempat maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mencegah kemungkaran paling kuat adalah dengan hati. Kenapa? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kata Allah dalam Quran, hati itu tak pernah berdusta atas apa yang dia rasakan. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Hati itu dapat merasakan mana baik, mana buruk. Dia tak pernah berdusta. Oleh sebab itu mencegah kemungkaran itu mesti dengan hati dulu. Banyak orang yang teriak-teriak di parlemen, anti dengan kezaliman, anti dengan korupsi, harus menegakkan amanah. Ternyata maka mencegah kemungkaran paling kuat itu harus dengan hati. Cuma mulutnya ya Pak. Itulah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, ketahuilah dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu baik perangai dia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging itu rusak perangai dia. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati itu baik, perangai seseorang pun akan ikut baik. Jadi mengenai kajian hati itu amat sangat dalam. Tapi kaji tasawuf ini mesti memang kepada orang yang pakar di bidang tasawuf. Kalau macam kami ini tak pakar di bidang tasawuf, mengerti nazarinya, teorinya, tapi secara pengamalan, tatbik, aplikasi mesti orang-orang yang pakar di bidang tasawuf. Banyak sekarang nih guru-guru ngaji, kajinya kitab tasawuf, tapi ternyata akhlaknya pun macam hantu. Banyak. Nauzubillahimin. Kalau rusak suatu negeri, rusak suatu kampung, fasadul bi'ah, rusak milieu suatu daerah, suatu kampung, itulah yang menyebabkan turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan kepada Nabi oleh Sufyan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, kami ini ikut rusak dah, sedangkan di tengah-tengah kami ini masih banyak orang-orang saleh. Maka Nabi menjawab, na'am, ya, idza kathural khabath, kalau seandainya bertebaranlah keburukan, kemaksiatan di tengah-tengah kalian. Kalau keburukan, kemaksiatan itu dihilangkan, dibiarkan, maka kalian pun akan terkena murkanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan hadis ini oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, guru besar hadis. Ketika beliau menjelaskan majelis Sahih Muslim, kami hadir di sana, beliau menjelaskan hadis ini. Beliau itu rektor pada masa Ustaz Abdul Somad masih menjadi mahasiswa. Orangnya masih hidup. Kalau mengajar tak bisa lagi, khutbah hanya bisa duduk saja. Apa kata beliau? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Artinya hadis ini, kullu amrin yurja'u ilal wali. Setiap urusan dikembalikan kepada yang berwenang. Jadi tak semua orang ini bisa asal datang langsung hancurkan, bakar, tidak demikian. Jadi semua urusan itu dikembalikan kepada hak yang berwenang. Siapa di sini? Polisi Pamong Praja, kepolisian, Bareskrim, kemudian pokoknya orang yang berwenang lah, pemerintah. Kalau seandainya taghyir, fa inna taghyiral munkar bil munkar yusabbibu ila asyaddil mafsadah. Karena kalau mencegah kemungkaran dengan kemungkaran pula akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar.
Orang-orang kita sudah bagus pakai surban datang ke sana bawa parang, bawa kayu, langsung dipukuli semuanya orang yang ada di dalam itu yang berjoget-joget. Lalu apa yang ada? Citra Islam sebagai rahmat lil alamin itu dicabut. Apalagi media ini ada amat sangat jahat sekali. Kalau seandainya urusan Islam, luar biasa. Dari judulnya sudah mancing-mancing. Fitnah media, Ghazwatul Fikri. Karena kita sedang berada di dalam masa-masa peperangan ideologi, peperangan pemikiran. Tidak lagi peperangan mengenai senjata. Kita ini sedang perang mengenai pemikiran. Makanya orang-orang Amerika, orang-orang Barat, orang-orang Orientalis, ketika mereka tahu bahwa Islam ini punya jiwa tidak takut mati. Karena kalau mati berperang syahid. Tak bisa kita ini memerangi Islam tuh semuanya, menghancurkan mereka dengan peperangan dengan senjata. Bagaimana menghancurkannya? Film. Semua film identik dengan seks, identik dengan peperangan, identik dengan permusuhan. Bagaimana menghancurkan Islam? Buat judi online, buat game online, judi slot. Orang kalau sudah judi slot, Bapak Ibu kalau sudah tahu ada orang judi slot, jangan pinjamkan duit, tak balik. Ya saking dia penasaran tuh lagi, supaya dia menang dalam berjudi, tahan dia membegal, tahan dia mencuri duit emak dia. Ya sekarang ini sudah menjamur di masyarakat kita judi online. Jadi judi online tuh dari 6 orang yang masing-masing sawer 5 juta rupiah, nanti hadiahnya 10 juta. Pertama dicari dulu siapa pemenangnya nih. Ini pemenangnya. Masing-masing disuruh dikasih menang sekali-sekali dulu. 6 juta kali 5 juta berapa itu? 30 juta. Tapi hadiahnya 10 juta. Kemana 20 juta lagi? Untuk bandar. Tapi dibuat kita, store 5 juta menang 10 juta. Awalnya dikasih menang, besoknya penasaran nih. Penasaran, bagaimana kalau seandainya yang menang itu adalah aku? Bisa kaya mendadak. Kalau aku menang terus kaya aku. Dibodoh-bodohi sama orang. Judi online, dirusak dengan game online. Ini memerangi umat Islam itu tidak dengan senjata lagi, dirusak dengan pornografi sebagai sesuatu yang legal di negara-negara mereka. Mereka tak peduli, mau itu anak, mau itu istri, mau itu sepupu, mau itu ipar, semua digasak mereka. Orang Barat itu pernah terjadi tak pada masa Nabi? Pernah terjadi pada masa Rasulullah. Nama suratnya Al-Mujadilah, bukan Al-Mujadalah nama suratnya. Al-Mujadilah. Mujadilah itu perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang perilaku suaminya ketika mendatangi suaminya, ketika mendatangi dia berkata, anti kazahri immi. Kau ini mendatangi istri yang dibayangkan emak dia. Bayangkan. Apa itu? Suatu kebiasaan orang-orang Yahudi Madinah sebelum datang Islam. Sudah biasa mendatangi ibu-ibu mereka sendiri. Maka dalam Islam, kalau ada orang mendatangi istri yang dibayangkan perempuan lain, itu namanya zihar. Kalau zihar mesti kena kafarah, mesti harus meleburkan dosanya dengan apa? Pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Budak sudah tak ada lagi. Yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan penuh kalau putus sehari ulang dari awal. Yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Kalau tak mampu dengan puasa 2 bulan penuh. Orang Barat
itu tak peduli dengan itu. Sedangkan dalam Islam semua sudah diatur dengan akhlak. Makanya Nabi SAW itu hadir menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak engkau begitu agung, akhlak engkau begitu indah. Ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sebenarnya apa akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa yang maksud Al-Quran? Semua aspek-aspek yang ada dalam Quran itu ada pada dalam diri Rasulullah SAW. Aspek menegakkan amanah, aspek menegakkan keadilan, aspek sosok yang pemaaf, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berkasih sayang kepada sesama, semua ada dalam diri Nabi SAW. Maka itulah akhlak Nabi amat sangat mulia. Sebelum datang Islam, perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang baru lahir, biasanya orang-orang Arab jahiliyah langsung menguburnya hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal imlak, khasyatal fakri. Karena keyakinan mereka anak perempuan ini bikin sial, nanti bikin menjadi keluarga itu menjadi keluarga yang miskin. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Sedangkan hadirnya Rasulullah SAW menjadikan perempuan itu amat sangat mulia. Ada surat khusus bagi perempuan, An-Nisa. Perempuan amat sangat dimuliakan. Ibumu, ibumu, ibumu. Muliakan ibumu. Ibu adalah seorang perempuan. Yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW pun adalah seorang perempuan, Khadijah binti Khuwailid. Perempuan dimuliakan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlak itu bagaimana? Kata Syekh Thaha Hubaisy, akhlak itu adalah disebutkan dalam kitab akhlak beliau, halun nafsi, halun ar-rasigha fi nafsi, kullu ahwal ar-rasigha fi nafsi yasturu anha al-af'al min ghairi hawiyah wala tafkir. Semua perbuatan yang muncul dari diri seseorang, yang perbuatan itu adalah perbuatan secara spontanitas tanpa berpikir panjang, itu namanya akhlak. Kalau dia di rumah, kalau dia di masjid, dia di rumah, maka dia tidak berani berkata dengan perkataan yang kotor, tidak berani melakukan kemaksiatan. Begitupun ketika dia di luar, akhlak dia di dalam masjid itu sama dengan akhlak dia di luar, tak ada bedanya. Tapi kalau seandainya di belakang layar dia melakukan kemaksiatan, meminum khamar, berjudi dan sebagainya, nanti ketika ada kamera CCTV, oh, itu bukan akhlak, itu namanya tasannu', sesuatu yang dibuat-buat. Sedangkan akhlak itu adalah sesuatu yang merupakan spontanitas tanpa fikir panjang, baik itu akhlak baik ataupun akhlak yang buruk. Itulah hakikat daripada akhlak. Karena bencana akhlak inilah yang memantik turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan musibah yang tidak saja menimpa orang-orang baik di antara kalian, karena orang-orang yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian, yang baik-baik pun akan tertimpa bencana tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang selanjutnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Ditanyakan kepada Nabi apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Pertama adalah al-famu, mulut. Yang kedua adalah al-farju.
kemaluan. Saya hanya jelaskan yang satu saja, karena sensitif sebenarnya membahas yang terakhir itu. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, mulut. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata dengan perkataan baik. Kalau tak bisa maka hendaknya diam saja. Kalau tak bisa berkata baik, hendaknya kita diam. Dan ciri orang yang bertakwa bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang bertakwa itu dia senantiasa berkata dengan qaulan, perkataan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang lurus. Tapi diam ini sesuatu yang sulit dilakukan. Makanya kata Nabi, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu penuh dengan hikmah. Orang diam itu berwibawa, bermarwah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang mampu melaksanakannya. Ada orang kalau seandainya terpancing-pancing sedikit, nak ikut juga bercakap, nak ikut juga nimbrung. Ada berita-berita terbaru, ikut juga menceritakan. Ingin menambah-nambahkan lagi. Semakin kecil suaranya, semakin akurat beritanya. Yang dirahmati Allah, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, apa kata beliau? Fakir qabla an tatakallama, berfikirlah dengan matang sebelum berbicara. Orang berbicara dengan perkataan yang baik kosakatanya, orang yang berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak merusak hati orang lain, orang berkata itu sesuai dengan manfaat-manfaatnya, itu berpengaruh. Pengaruhnya adalah daripada jam terbang seseorang, pengalaman hidup. Itulah sebabnya ketika kita berbicara ini, bicara kita sekarang, 5 tahun lagi kita berpikir, kenapa aku ucapkan itu dulu, kenapa aku posting itu dulu, kenapa aku tulis itu dulu. Karena lisan ini ada yang dalam bentuk suara, ada yang bentuk tidak bersuara, tapi fungsinya sama-sama bisa menyakiti perasaan orang lain, bisa sama-sama memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, fikir dengan matang apa akibat yang akan terjadi sebelum kita plak semuanya dikeluarkan, karena ada imbasnya yang akan terjadi. Apakah perkataan ini akan mengandung ghibah? Apakah perkataan ini mengandung dusta? Apakah perkataan ini mengandung namimah, adu domba? Apakah perkataan ini mengandung fitnah dan lain sebagainya? Membicarakan keburukan orang lain, kalau keburukan itu betul, ghibah, zikruka akhaka bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara kalian, sesuatu yang buruk yang menyebabkan saudara kalian tersakiti dengan itu. Memakan bangkai saudara sendiri, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aib orang lain. Tapi kalau berita tersebut tak betul, menceritakan keburukan orang, maka dihitung sebagai fitnah. Dan fitnah ini amat sangat berat tanggungannya di hadapan Allah, yang menyebabkan seseorang itu bangkrut itu gara-gara fitnah. Nabi jumpa dengan sahabat, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabat, tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu Nabi menjawab, al-muflisu. Lalu sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang muflis itu orang yang tak punya harta benda sama sekali,
Lalu Nabi menjawab, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisalatin, membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia caci, wa qadhafa hadza, datang orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan tak berdasar, wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan hartanya walaupun secengkal tanah, wasafaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, lalu diambil semua pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang yang dizalimi, yang dicaci, yang difitnah, yang dimakan hartanya, yang diambil haknya, yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, lalu ketika semua pahala itu sudah habis, faturihat alaihi thumma turiha finnar, diambil semua dosa-dosa orang yang terzalimi tadi, yang difitnah, yang dicaci, yang disumpah serapah, yang dimaki-maki, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah hakikat daripada orang yang bangkrut, muflis, sepanjang hidup beramal, tapi di akhirat habis semua amalnya. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan hubungan baik dengan Allah, dia tidak memperbaiki hubungan baik kepada sesama. Tak diperhatikannya hablun minan nas, hubungan kepada sesama. Maka lisan ini, kata para ulama dalam perkataan hikmah, al-kalam yanfudhu ma la yanfudhuhul ibaru, perkataan ini bisa menembus sesuatu yang tak ditembus oleh jarum. Jadi perkataan ini amat sangat tajam sekali. Gara-gara perkataan inilah sesuatu yang sudah baik jadi buruk. Gara-gara perkataan ini sesuatu yang sudah lurus jadi bengkok. Gara-gara perkataan ucapan ini sesuatu yang sudah bersatu menjadi terpecah-pecah. Bahasa Buya Gus Rizal Ghazar, terserak-serak yang viral kemarin. Serak-serak umat nih gara-gara lisan. Oleh sebab itu penting untuk kita menjaga lisan kita, menjaga lisan jangan sampai marah. Wal kaziminal ghaiza, orang yang masih menahan amarahnya dalam hati, belum diungkapkan emosi dia dengan kemarahan, dia tidak dikenakan dengan dosa. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagi engkau adalah surga. Tapi marah ni yang tak boleh adalah marah dikarenakan syaitan, hawa nafsu. Marah karena Allah boleh. Ibu mendidik anak, lalu ibu marah ketika anak meninggalkan solat, boleh. Tergantung marah kita ini karena siapa. Jauhkan lisan kita dari perkataan-perkataan dusta. Ra'suz zunubi al-kadhibu, induk dari segala dosa itu dusta. Oleh karena itu, apalagi sekarang ini sudah mulai muncul, apalagi pada musim pilkada ini, yang paling dihindari itu adalah caci maki, sumpah serapah. Karena pilkada ini 5 tahun, gara-gara yang untuk 5 tahun ini tak berkawan lagi sampai hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berapa menit lagi? Tanya jawab. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin bertanya? YouTuber untuk menjaga sikap, si A memilih nomor 1, si B memilih nomor 2. Di saat si A tadi bercerita tentang pilihannya berapi-api, si B memilih nomor 2.
Kalau kita pura-pura aja ikut mendengarkan sementara hati kita tidak, apakah itu berdosa? Pura-pura diam aja. Diam aja. Oh, itu sikap seorang pahlawan, sikap seorang laki-laki sejati. Karena tidak semua apa yang kita baca boleh kita bacakan di hadapan orang. Membaca sesuatu itu boleh, tapi tidak semuanya mesti kita bacakan di hadapan orang. Kenapa? Karena bisa jadi pilihan dia berbeda. Kecuali dalam majelis itu sama pilihannya. Sama pilihannya. Kalau sama pilihannya, masuk kajinya. Tapi kalau seandainya ada perbedaan, kalau seandainya kawan bercakap nih adalah orang yang dewasa, lalu yang dibahas adalah program A, program B, dan sebagainya. Saya rasa kalau seandainya ada yang seperti itu mengungkapkan, apalagi orang itu kita tak kenal, lagi jalan naik bis sebelah kita, oh, ini adalah pendukung Prororo, yang satu pendukung Jokowi, yang satu pendukung Anies. As-sumtu hikmatun. Ingat kata Nabi, dalam diam itu penuh dengan hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang mau mengerjakan. Sama seperti kita ini menjadi orang yang tawadu. Tawadhu takun kan najmi la hali nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Orang yang rendah hati itu seperti bintang yang bersinar, terlihat rendah dari permukaan air, tapi padahal dia tinggi. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'. Jangan seperti awan yang membumbung tinggi padahal sejatinya dia rendah. Maknanya apa? Kalau kita di depan orang, tak perlu kita ceritakan semua prestasi A, B, C, D kepada orang. Anakku A, B, C, D, masuk dokter, masuk hukum, masuk polisi, bla 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 bla. Karena orang lain pun punya prestasi. Kalau kita ceritakan kepada orang, bukan kita terlihat tinggi di hadapan orang, justru dianggap rendah orang lain. Tapi ketika kita diam, oh ternyata dia tahu melalui lisan orang lain, kata orang. Oleh karena itu, dalam diam itu penuh dengan hikmah, tapi sedikit yang mampu melakukan. Di antara cara untuk mengobati kemarahan itu, Bu, dawu ghadabakum bisumti. Kata Nabi, obati kemarahan kalian itu dengan diam. Itulah kenapa bapak tuh kalau merajuk dia diam. Diam aja, kalau udah tenang tuh baru bercakap lagi. Itu yang diajarkan Nabi. Sebab apa? Sebab bapak tuh tahu perempuan tuh identik dengan perasaannya. Perasaan perempuan tuh lembut. Kalau bapak sudah bercakap, sakit hati ibu tuh. Ibu bisa memaafkan, tapi teringat seumur hidup. Betul atau tidak? Ya. Masih mending kalau seandainya tak diulang-ulang, nanti tahun diulang lagi, tahun besok diulang lagi. Dawu ghadabakum bisumti. Obati kemarahan kalian dengan diam. Ada kalanya kita diam, tapi kalau seandainya Islam diinjak-injak orang, ulama kita dipijak-pijak orang, jangan diam. Yang penting manhaj kita manhaj al-bayan, menjelaskan A, B, C, D. Sebagaimana pendukung daripada Suai menjelaskan Dr. Mawardi itu A, B, C, D. Pendukung bermarwah menjelaskan Tuan Guru Ustadz Somad itu begini. Jelaskan. Supaya orang fokus dengan program-programnya. Jangan fokus caci maki ulama-ulamanya, kan begitu. Kira-kira begitu. Baik. Dah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.